Sepak bola Malaysia kini berada di titik nadir. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah dilanda krisis keuangan parah yang menghancurkan fondasi Harimau Malaya. Sponsor utama mundur, gaji pelatih tertunggak, dan program usia muda dibekukan. Timnas pun makin tenggelam usai gagal di kualifikasi Piala Dunia dan SEA Games. Sementara itu, Indonesia terus melesat jauh di bawah kepemimpinan baru. Inikah akhir dari kejayaan Harimau Malaya? Selamat tinggal, kebanggaan lama, sepak bola Malaysia sedang sekarat. Kamu kayakan diri kamu dengan anak-anak kamu. Tiap kes sebut. Hidup Melayu, tanah Melayu kamu sapu. Hidup Melayu, balak hilang. Bangsat semua. That is in charge of who to consider for naturalization. So until now, nobody has said anything to me about it. But you know, it's good playing football here. We enjoy it. You don't have to wait until being naturalized to actually enjoy playing in Malaysia. So for me, I'm enjoying. Sebab player pun rasa macam termakan dengan janji manis. Lepas tu tim-tim yang suka janji manis ni pula tak dikenakan hukuman yang setimpal oleh regulator. Minta maaf lah. Lepas tu bagi aku is demolish that team. Mungkin tadi soal jawapan aku Amin cakap tadi apa akan jadi kesian lah player. Kalau kita tak demolish ni jadi tahun depan tim tu ada lagi dia janji manis lagi. I'm scared to lose some players like Coach Almeida. We miss Coach Almeida already. Tomorrow he is moving, so this kind of professional is not easy to find in the market, so we're gonna miss him a lot, and I'm scared the other players do the same. I go without any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not train nothing. If you speak every time about this, we cannot train nothing. And I say, for my heart, thank you everyone from Kedah. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. Ada juga yang menyalahkan tarif pembelanjaan ataupun shilling untuk gaji pemain-pemain tu boleh katakan overpaid. Mungkin ada yang boleh cakap lah sebab gaji diorang pun besar, so diorang perlu menyimpan, perlu beringat. Tapi itu hak mereka. Perasaan hati ni sangat kecewa lah, di mana kita menanti sekian lama, kita mempunyai tunggakan gaji, and then the last word is perak tutup dan kita akan bayar 20% daripada tunggakan. Dan jika ingin ketengahkan hal ini, silakan. Gaji dapat tak? Sampai hari ini tak dapat lagi. Berapa lama? Saya dah 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan tanpa gaji, Irwan. Hak pemain masing-masing kan. Untuk pemain masing-masing, isu dia berkenaan gaji, kita orang dah tak terima gaji dah hampir 3 bulan. Bukan hampir lah, memang 3 bulan lah. Dah 3 bulan sebenarnya yang tak dibayar. Macam saya 3 bulan lah. Mungkin ada player yang 4 bulan masih tertunggak. Sebelum itu 4 bulan tak dapat. 4 bulan, itu yang paling panjang lah. Sepak bola Malaysia tengah menghadapi badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah harapan dan semangat untuk bersaing di level Asia Tenggara, kenyataan pahit justru menampar keras dunia persepakbolaan negeri jiran. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kini berada di ujung tanduk akibat krisis finansial yang tak kunjung berujung. Krisis ini tidak hanya menghantam struktur internal FAM, namun juga menghancurkan fondasi prestasi Harimau Malaya, baik di level senior maupun junior. Sejumlah laporan investigasi dari media lokal seperti Harian Metro dan The Star mengungkap bahwa FAM saat ini menanggung utang operasional yang mencapai puluhan juta ringgit. Pendapatan dari sponsor menurun drastis sejak 2023, dan situasi makin memburuk ketika sejumlah mitra komersial memutuskan kontrak lebih awal akibat kurangnya transparansi dan hasil buruk tim nasional. FAM, yang dahulu dikenal sebagai organisasi dengan jaringan sponsor kuat, kini dipaksa melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran. Program pembinaan usia muda dihentikan. Kompetisi junior seperti Piala Presiden dan Piala Belia ditangguhkan. Bahkan,
Kabar terbaru menyebutkan bahwa gaji staf pelatih dan pegawai federasi tertunggak hingga 3 bulan. Salah satu pukulan telak datang dari penarikan sponsor utama, sebuah perusahaan telekomunikasi ternama yang sejak lama menjadi mitra setia FAM. Dalam pernyataan resmi, pihak sponsor menyatakan kecewa dengan arah kebijakan federasi dan buruknya performa timnas Malaysia yang tidak mencerminkan nilai profesionalisme. Akibatnya, banyak kegiatan tim nasional dibatalkan atau dipangkas. Tim senior batal menggelar pemusatan latihan ke Timur Tengah, dan tim U23 harus berlatih dengan fasilitas seadanya tanpa laga uji coba internasional. Hal ini menuai kritik keras dari mantan pemain dan pengamat sepak bola Malaysia, yang menyebut situasi ini sebagai kegagalan total manajemen FAM dalam merencanakan masa depan sepak bola nasional. Timnas Malaysia kini berada di titik nadir. Gagal total di Piala Asia 2023, tersingkir lebih awal di SEA Games 2025, dan kalah bersaing dengan negara-negara yang sebelumnya dianggap setara seperti Indonesia dan Vietnam. Pelatih kepala Harimau Malaya, Kim Pan-gon, memilih mundur awal Mei lalu, menyusul kegagalan tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi ini makin mempertegas jurang yang lebar antara ambisi dan realita. Beberapa pemain andalan memilih pensiun dini dari tim nasional, dengan alasan kecewa dan tidak percaya lagi pada sistem yang ada. Salah satu bek veteran menyebut, "Kami lelah berjuang sendirian. Ketika federasi tidak mendukung, mustahil membangun tim juara." Ironisnya, di saat Malaysia terpuruk, rival abadinya justru bersinar terang. Indonesia terus melaju di kancah Asia di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert. Infrastruktur dibenahi, pemain naturalisasi bergabung dengan motivasi tinggi, dan fanatisme supporter dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi. Tiket laga kandang timnas Indonesia ludes dalam hitungan jam. Sponsor berdatangan. Tim muda mereka menembus putaran final Piala Asia U23. Semua ini menjadi tamparan telak bagi FAM yang justru terlihat stagnan dan kehilangan arah. Media Vietnam bahkan menyindir, "Dulu kami melihat Malaysia sebagai contoh. Kini, mereka hanyalah bayang-bayang masa lalu." Presiden FAM yang baru, Datuk Muhammad Johari Muhammad Ayub, kini menghadapi tantangan maha berat. Baru dilantik, beliau harus mewarisi tumpukan masalah yang ditinggalkan kepemimpinan sebelumnya. Meski belum bisa disalahkan langsung, publik menantikan langkah cepat dan tegas dari presiden baru ini untuk menyelamatkan wajah sepak bola nasional. Desakan untuk audit keuangan, evaluasi total struktur, hingga pembentukan tim independen reformasi sepak bola makin menggema di berbagai kalangan. FAM reformasi mulai ramai digaungkan di media sosial. Banyak pengamat menilai, jika Johari gagal mengambil keputusan radikal dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, masa depan sepak bola Malaysia akan makin suram. Tanpa perombakan total, sepak bola Malaysia berada di ambang kehancuran. Krisis finansial bukan hanya soal uang, tapi cerminan dari gagalnya kepemimpinan, buruknya tata kelola, dan tidak adanya visi jangka panjang. Jika tidak segera ditangani, Malaysia berisiko tertinggal jauh, bahkan dari negara-negara seperti Laos atau Kamboja yang kini mulai bangkit dengan program terstruktur. Kini, para supporter setia Harimau Malaya hanya bisa menatap kosong ke layar televisi, menyaksikan negara-negara tetangga bersaing dan melaju, sementara tim kesayangan mereka tenggelam dalam ketidakpastian. Selamat tinggal, Harimau Malaya. Simbol kebanggaan itu kini tinggal nama, dikubur oleh krisis yang diciptakan dan diwariskan oleh tangan-tangan yang tak mampu menjaga martabat sepak bola nasional.